Uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman dan juga pelangi. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ivan. Terus saya dari Prodi S1 Data dengan NIM 25105140. Dan pada video kali ini saya akan menjelaskan untuk PTS yang tergenap untuk mata kuliah yang matematika data dengan dosen pengampu yaitu Pak Panji. Nah, pada sini ada satu PT bulan negara karena PT ini mengelola TV retail, TV toko retail, dan perusahaannya sedang melakukan transformasi digital dan memberikan tim analis data untuk menjawab sejumlah persoalan bisnis. Mana persoalan-persoalan tersebut membutuhkan pemodelan matematis yang kuat, terus komputasional yang akurat, serta informasi yang berorientasi pada pengambilan keputusan. Dan juga kita di sini berperan sebagai junior data scientist, di mana untuk menjawab persoalan-persoalan tersebut. Di mana sebelum menjawab persoalan-persoalan ini, kita harus menghitung dulu parameter personalisasi, di mana ada variabel n, a, b, k, derajat, dan juga theta. Mana perhitungan tersebut ada di sini. Untuk N sendiri, rumus adalah name mod 100, mana name saya memiliki 3 digit terakhir yaitu 14. Jadi untuk 251 mod 100 di bernilai 14, dan juga ada variabel A di mana float A4 plus 100 2 digit belakang jadi 1,4, lalu kata flow dibulatin ke bawah. Selanjutnya ada B N mod 100 di mana 14 mod 100 tadi berarti 4, dan juga nih variabel K adalah A plus B plus 1 di mana 1 plus 1 N plus 4. Jadi mereka adalah 6, di mana derajat di sini juga adalah A kali 30 plus B dikali 5 berarti 1 kali 30 plus 4 kali 5 sama 50 derajat. Ini juga ada theta, terus adalah 0,001 dikali dengan B plus 1 yang menghasilkan 0,005. Baik, lanjut untuk soal nomor 1, di mana terdapat 7 pokok yang memiliki berkas penjualan harian dalam satuannya juta rupiah, di mana pada minggu pertama bulan ini. Lalu, ada juga rumusnya, di mana ini ada fungsinya 20 plus K kali I plus A dikali I mod 7 dikurang B dikali I mod 5. Di mana I adalah 1 sampai 7. Dan berdasarkan ini juga ada hasil perhitungan saya dari manual, di mana nantinya D1 ditemukan dengan nilai 23, sudah disesuaikan dengan rumus sebelumnya dengan parameter sosial ekonomi personalisasi. Selanjutnya ada D2 bernilai 31, D3 bernilai 39, D4 bernilai 47, D5 bernilai 55, D6 58, D7 59. Gimana himpunan data ini yang sudah terurut dari D1 sampai D7 adalah ini. Dan di mana pada soal kita diminta untuk menghitung mean, median, modus, range, dan standar deviasi dari himpunan tadi. Dan berdasarkan perhitungan manual ditemukan nilai mean adalah 44,571, dan median 47, modus tidak ada karena semua data tidak ada yang muncul 2 kali atau semua data berarti hanya muncul 1 kali saja. Ada range juga, ada max dan min, di mana 59 dikurang 23, dan ini juga bukti pengerjaan. Jadi kita bahas ya di PDF. Selanjutnya juga ada standar deviasi, kita pakai yang rumus populasi ditemukan sekitar 13,0035. Selanjutnya juga uh, ada soal ini juga diminta untuk verifikasi dengan MATLAB. Jadi akan saya tampilkan juga untuk MATLAB-nya, kita coba. Baik, ditemukan untuk ininya min adalah 44,571, nilainya hampir sama, yang mirip. Terus juga untuk median adalah 47, nilai 47. Selanjutnya ada modus, ini tidak ada, dan mengapa di sini jadi 23? Karena kalau di MATLAB nanti kalau tidak ada modus akan diambil dengan nilai terkecil dari suatu data itu sendiri. Dan kebetulan nilai terkecil ada 23 atau si D1, maka ditampilkannya seperti itu.
Lanjut juga ada range 36 sama, dan juga ada standar deviasi 13. Hanya perbedaan di akurasi di akhirat. Lanjutnya juga pada soal ini diminta untuk membuat diagram barang atau bar chart dari protokol dan garis-garis. Dan diminta juga ada garis rata-rata horizontalnya. Dan pada ini juga ditemukan istilah sebagai berikut di video ini, di mana toko pertama atau D1 memiliki nilai sekitar 23, 31 dan seterusnya. Dan juga terdapat analisis singkat di mana toko ini adalah toko mana yang paling konsisten dan toko mana yang paling bergejolak. Nah, pada bagian ini toko yang memiliki konsistensi paling tinggi dengan variasi rendah, di mana ditemukan bahwa kelompok 4 kelompok 4. Mengapa? Karena kelompok 4 ini memiliki selisih dengan rata-rata dan nilai penjualan itu paling sedikit di antara toko-toko yang lainnya, baik toko 5, 3, dan lainnya. Toko keempat ini memiliki potensi yang lebih rendah dan dianggap paling konsisten. Dan di mana ada satu lagi, toko yang paling bergejolak atau di sini variansi yang paling jauh itu terletak pada toko satu, di mana selisih dari rata-rata 44 kalau yang tulis satu ini dengan 23 memiliki sisi yang paling jauh, dan itu menandakan bahwa di toko satu ini memiliki penjualan yang cukup rendah dibandingkan yang lainnya dan perlu dievaluasi. Dan menurut saya sendiri untuk evaluasinya ini bisa untuk dengan peningkatan promosi tentunya di toko ini, dan juga melakukan audit internal untuk tokonya, dan satu lagi untuk melakukan evaluasi. Evaluasinya dengan memanggilkan dari penjualan toko-toko yang tertinggi. Mungkin ada toko 7 dan 6 yang memiliki nilai yang tinggi dalam data penjualan ini, dan mungkin si toko satu ini bisa dilakukan evaluasi nih dibandingkan dengan toko 6 dan 7. Baik. Selanjutnya ini adalah untuk nomor 2, di mana nomor 2 ada suatu set merek digital. Saya juga pakai sebagai suatu logo di mana terdapat blok 3x3, dan ini dienkripsi dengan rumus E kali A kali P, nanti ada hitungan juga, dan materi kunci A adalah seperti ini. Di mana ini juga telah saya hitung di sini pada bagian ini adalah bukan bahwa nilai dari hanya adalah 2, 4, 2, 1, 3, 4, dan 1, 4. Di mana juga kita diminta untuk menghitung dari nilai data bintangnya 4 fungsi faktor baris pertama. Dan di sini kita pakai kompator pertama di mana ada uh, mungkin kursor saya kelihatan ya. Di sini jadi 34 atau 4 dikali 2 jika ada plus minus plus ini kan. Jadi ini minus kali 4 dikali 1 4 4 4, dan ini ada 2 dengan 1 3 4 1. Ini dikalikan hasilnya ada 2. Dan yang kedua untuk soal kedua di mana kita diminta untuk menghitung materi minor NIJ menggunakan minor. Jadi kita diminta untuk tulis semua minornya di sini. Mana juga ditemukan hasilnya seperti ini, di mana M11 ada 8, M12 ada 12, M3 ada 11, terus sampai selanjutnya M33 adalah bernilai 2. Selanjutnya pada soal C, yaitu kita diminta untuk menyusun matriks cofactor C melalui matriks adjoint A atau C transpose gitu. Nah, kita selain dari itu, kita juga menghitung dari A inverse ini sendiri dengan matriks adjoint itu sendiri. Baik, untuk detailnya ada di sini, di mana tadi yang hasil dari minor semua ini kita masukkan ke dalam sini, dan tentunya dengan pangkat-pangkat satu ini plus ini plus ini plus ini, dan selanjutnya ditemukan ini, dan kita cari join A, di mana join A adalah C transpose. Jadi hasil dari kofaktor ini kita transpose dan menjadi adjoint. Lanjut juga kita masukin ke perhitungan, di mana tadi
juga ketemu nilai dari determinan A kali join A yang menghasilkan nilai ini, dan diminta juga dalam bentuk pecahan kan, bentuk desimal, jadi saya ubah. Selain itu juga untuk soal yang B, mana kita meminta verifikasi IOC dengan membandingkan output inverse dengan manual menggunakan loop tester. Nah, ini nanti akan dikerjakan di MATLAB, di mana dalam perhitungan MATLAB hasilnya seperti ini, dan memiliki nilai desimal sebenarnya, dan ada hasil jawaban kopi. Kita misal ambil contoh sini adalah sepertiga di baris ketiga kolom kedua, dan kita lihat di sini juga baris ketiga kolom kedua memiliki nilai 0,33 yang berarti kurang lebih adalah sepertiga nilai. Dimana di sini juga kita diminta untuk menghitung dari nilai norma atau kombinasinya. Nah, sebenarnya fungsi ini untuk apa? Jadi sebenarnya fungsi ini yang saya tangkap juga adalah ini untuk menghitung dari maksimal desimal belakangnya. Dan di sini juga sudah ditemui bahwa hasil dari norma error ini menghasilkan 2,1 pangkat min 16. Maka dari itu nilai errornya juga sudah sesuai dengan permintaan juga di sini, harus 1 pangkat min 10 lebih kecil dari 1 pangkat min 10. Dan selanjutnya juga ini ada studi kasus kita kan blok pixel, di mana blok pixel nanti disebut matriks P. Untuk perhitungannya sudah manual sudah saya kerjakan juga di sini, dan ditemukan untuk matriks P adalah yang bagian ini 120, 64, 283, 23, 44, 90, 170. Di mana kita diminta untuk melakukan enkripsi dan juga deskripsi. Di mana enkripsi ini untuk mengacak-acak dari nilai matriks itu, dan juga untuk kita diminta lagi untuk mengembalikan dari gambar itu jadi deskripsi. Nah, rumusnya ada di sini juga, dan setelah perhitungan di sini dapat dilihat juga uh, nilai dari enkripsinya adalah ini uh, dikali A dikali dengan B. Jadi A yang tadi itu dikali juga dengan nilai si T ini, dan ditemukan untuk hasil ini yang di kursor saya, dan kita juga diminta untuk deskripsi atau mengembalikan kembali, di mana yang nanti seharusnya dengan rumus deskripsi ini P aksen sama dengan A inverse kali E ini kalau dikali akan jadi nilai awal ini, dan setelah perhitungan juga dengan angka-angka yang cukup besar ini ditemukan bahwa nilai akhirnya adalah sama seperti dengan matriks P. Berarti bahwa proses analisis ini benar dan jalan dengan baik. Lalu juga dapat pertanyaan di mana uh, untuk untuk ini adalah apa yang terjadi jika determinan A sama dengan 0. Nah, kalau determinan sama dengan 0, tapi dari matriks yang ini uh, tidak memiliki inverse. Jadi, jika dilakukan enkripsi atau perubahan data gambar itu, nantinya kita tidak akan bisa melakukan deskripsi karena nilai A inverse saja tidak ada gitu, karena determinan sama 0 kan. Maka dari itu jadinya tidak bisa melakukan enkripsi deskripsi cerita itu sendiri. Ini ada rekonstruksi, ini membuat bagian dari kodenya, dan saya akan jelaskan juga beberapa kodenya di MATLAB, mana ini kita juga melihat dari ini tadi matriks A, juga kita diminta untuk melakukan membandingkan dari kita buat dua
di mana di MATLAB kita harus menghitung A inverse maksimal dan satu lagi A inverse dari si fungsinya si MATLAB ini. Jadi ada dua di mana yang manual kita pakai nested group, yang di sini nested group. Jadi simpelnya kita pakai yang eh, A ini loh, apa untuk matriks A inverse sama dengan A, nanti ada garis panjang di mana sebelahnya ada I, nanti ada augmentednya atau augmentasinya di mana nanti ada I. Ini pembuatan I positif 0, juga nanti diambil matriks yang kanan, itu merupakan matriks A inverse nanti. Dan nanti dapat ditampilkan di sini juga ini merupakan fungsi dari panggilan ini juga, dan ditemukan bahwa seperti ini hasil inverse dari manual dan juga MATLAB keduanya juga memiliki nilai yang sama. Selain itu juga, juga ada di sini adalah bagian ekor, di mana ini untuk visualisasinya. Jadi kita kan udah ketemu tadi matriks P dan juga ini, dan kita dokumentasikan melalui sini. Nah ini ada matriks dari Oke, ini adalah matriks aslinya, dan ini adalah matriks bentuk NPC-nya. Ini bentuknya juga ada, dan kalau dideteksikan, kita kembali lagi seperti saya ke yang awal. Di, baik, soal selanjutnya soal pilih adalah soal nomor 5. Di sini adalah unit. Jadi tim customer sukses memodalkan customer experience dari suatu pelanggan, di mana limit ini akan digunakan untuk perhitungannya. Jadi untuk lima ini kita diminta untuk menghitung limit L1 dengan fungsi yang ada L2, L3. Dan di mana nanti kita juga ada pembuktiannya di MATLAB. Jadi kita bahas dulu untuk yang manual. Untuk manual sendiri ditemukan ya pakai ini harusnya dites dulu nanti apakah limit jika lo sudah 0 kan error kan L2 ya, mana nanti ditemukan bahwa L1 bernilai 12, L2 bernilai 1/14, L3 bernilai 3. Lanjut juga, ini ada perhitungan di MATLAB-nya. Nanti di sini juga saya akan melakukan deklarasi fungsi itu tidak ada X juga. Dan ini perhitungan untuk limit ya, L1 sama L3. Kita akan coba run, dan ini hasilnya sama ya, dengan nilai yang ada. Dibuktikan sama hasilnya dengan perhitungan manual. Lanjutnya juga, di sini diminta adalah fungsi alpha, ini fungsi alpha kamu Igono ya, dan untuk tanya juga mengapa metode ini absurd secara matematis. Baik, ini ada hasil perhitungan ya, di mana nanti ada sin di Batam, di mana kita nanti ada sesuai dengan parameter personalisasi. Nanti ditemukan hasilnya adalah 12. Nah, kenapa ini sah di mata data matematis? Karena dari jikalau saat ini kan sudah dimasukkan ya fungsinya dan ditemukan seperti ini. Dan semoga kalau X kuadrat ini kan bisa dipecah jadi X dikali X. Dari mana ini juga bisa dibagi dua lagi. Nah, jadi teorema yang digunakan juga di sini pastinya pakai teorema pemecahan juga yang biasa, dan juga teorema untuk yang ini trigonometri, di mana uh, yang pecahan pecahan digunakan saat memecah di sini, dan perhitungan limit trigonometri digunakan saat menghitung sin 2x dibagi x, kita dengan tan 6x di x, dimana pada nilai pada limit trigonometri
Nah, nilai kedua ini itu sama aja dengan nilai itu sendiri. Kenapa? Karena pada saat limit x menuju 0 yang juga ada nilai seperti sin x dan fx, ujungnya dia bernilai x. Karena uh, pada suatu sin x dan juga tan x saat digambar, potensi yang dibentuk itu sangat kecil. Jadi jatuhnya malah jadi kayak garis lurus di sebuah x aja gitu. Ya, dan sekitar 2 dikali 2 sama dengan 2 dikali 6 saya menghasilkan 12. Dan lanjut lagi soal yang B, yang mana ini ada fungsi Rm lagi, di mana n adalah bulan ke n, kita diminta untuk menghitung limit hingganya secara manual. Dan di sini juga diminta untuk tidak pendapatan stabil berulang dalam jangka sangat panjang. Jadi untuk hasil perhitungan Rn-nya ada di sini, di 100, dan ini menandakan bahwa uh, jadi dari suatu tulisan itu bisa mendapatkan pendapatan maksimal dari seorang pelanggan, dari suatu pelanggan itu 100 saja. Sesuai dengan satuannya mungkin juta, ribu, detik, dan ini bisa jadi bahan pertimbangan dalam menentukan target atau maksimal keuntungan. Dan itu juga di sini ada limit di mana ada fungsi ini, nah, ini dicampur kemudian kalimat penggugat dan menjelaskan apa arti model PLC dengan rumus akar yang hampir sama. Bedanya cuma di A dan juga B aja. Oke, pada sini hasil perhitungannya ditemukan bahwa sama-sama satu, dan artinya apa? Oh, ada dua rumus ini dengan akar yang sama, tapi memiliki solusi ke satu. Tapi hal ini menunjukkan bahwa dari dua fungsi itu sebenarnya sama-sama tumbuh atau growth, tapi setiap fungsi itu, dua fungsi itu memiliki gap atau selisih di grafiknya itu sebanyak satu satuan. Dan nilai satu itu didapat dari hasil solusi tadi itu. Juga di sini ada yang untuk biaya piecewise. Jadi biaya piecewise ini adalah mendefinisikan fungsi biaya per unit produk. Dimana jikalau kan X dianggap sebagai produk. Kalau nilai, nilai X kurang dari K, kebetulan K persamaan saya adalah 6. Jadi jikalau X kurang dari 6, maka untuk menghitung biaya distribusi, maka memakai fungsi yang saya berok ini. Tapi jikalau lebih dari 6, maka memakai fungsi yang ini. Nah, hitungannya ada di sini juga, hitungan manualnya. Mana nanti kita juga pakai syarat kekonstitusian. Yang pertama itu adalah menghitung di limit kiri. Limit kiri itu harus dengan bilangan real di detik nilai P-nya. Kan sampai nilai P nilai 12. Terus nilai I harus dan nilai A. Jadinya yang nilai 12 dari nilai P-nya. Dan ini juga ditemukan sama 12. Enam nilai. Terus hanya 12. Dan syaratnya itu. Oke, ini akan saya bahas di Mendek. Gimana? Tadi kan udah ketemu yang bagian L1, L2, L3. Yang ini ditemukan lagi. Tadi nilai P dan nilai Q. Ini untuk fungsi untuk membuat grafik ya. Dimana tambah ada X kiri, Y kiri. Nanti di sini ada dua bagian gambar yang grafik. Limit kiri itu kita tandai sebagai warna biru. Di sini ada B ya. Dan di sini untuk yang kanan kita gambar dengan warna green. Tengah-tengahnya kita pakai titik merah aja. Ini ditemukan bahwa unit ini
nilai ini kiri adalah sini ini, kanan adalah yang hijau ini. Dan di mana ini berada di titik X-nya bernilai 12 dan X-nya bernilai 6 dan Y-nya 12. Karena Y ini dan X ini tidak dapat memasukkan nilai di fungsi limit KM. Jadi, menghitung L1 kan bernilai 12. Nah, itu bernilai 12 ini X kan 6 dan saat dimasukkan nilai 6. Sekarang Y atau fungsi bernilai 12. Gitu. Tuh. Ya. Oke, lanjut. Untuk ya, uh, bagian visualisasinya. Ini kan tadi sudah dan ditemukan bahwa nilainya segitu. Oke, next. Next untuk nomor yang ke 6. Di mana ini ada model profit di mana IX itu sama dengan di sini nilai vertikal ya. Di mana kita diminta untuk menurunkan uh, ini sampai ke turunan ketiga, tapi dengan aturan pangkat. Dengan uh, kita mencari turunan pertamanya pakai definisi dari limit. Jadi definisi dari limit keturunan dan ini yang turunan kedua ketiga kita pakai aturan pangkat. Nah, dari hasil hitungan di sini ditemukan bahwa pada bagian ini, ya, ini adalah rumus. Rumus ya, lebih ke definisi limit, definisi turunan dari limit, di mana kita harus cari dari nilai X plus H pangkat 2 dan plus H pangkat 3. Ini barangnya, yang mencari ini kita masukkan dalam ini, dan ditemukan hasil ini seperti ini, dan ini tinggal dimasukkan ke fungsi dari fungsi turunannya. Kita dimasukkan dari lihat dan ditemukan dari turunannya adalah minus X kuadrat plus 1 sama X plus 1. Kita juga diminta tadi untuk mencari turunan kedua dan turunan ketiga dengan seperangkat juga ditemukan dengan turunan kedua menjadi min 12X plus 108 dan juga untuk turunan ketiga adalah min 12. Dan ini untuk tabel lengkap ya. Lanjut juga untuk soal C adalah mencari titik krisis atau akar-akar dari persamaan tadi. Persamaan turunan pertama sama dengan 0. Nah, di mana kita juga diminta untuk membuktikan ini di MATLAB. Oke. Di sini untuk hitungan manualnya seperti ini, di mana kita mencari nilai dari A, B, dan C. Mana ini nilainya, tapi saya kecilin dulu jadi 3x minimal minimal 4x minimal 50 sampai dengan 0 dan kita pakai mencari akar-akar karena ini tidak bulat ya dan kita carinya pakai dengan terus tapi ditemukan bahwa nilainya adalah 4 plus min maka 35 sampai 6. Nah kita coba dulu dengan plus dengan nilai 18,84 dan untuk nilai X2 adalah min 0,8826. Oke. Dan di sini kita bahwa kita uji dulu keduanya di turunan ini di mana pada X sama dengan 1 X1 ya bernilai 18 sekian kita menghasilkan nilai min 118 di mana kalau hasil ujinya kurang dari 0 berarti menandakan maksimum lokal dan juga jika hasil uji adalah lebih dari 0 atau positif menandakan lokal. Tuh. Dan juga di sini pada soal B kita diminta untuk melakukan iterasi pertama secara manual dengan
gradient descent ini rumus ya, update kedua dari ini dengan titik awal atau X1 sama satu dan learning rate-nya itu adalah sesuai dan saya adalah 0,5. Dan ini merupakan hasil perhitungan manual dari 5 iterasi pertama pada soal ke-6, mana saya pakai update kedua ini sama ini untuk rumusnya, di mana untuk iterasi pertama saya pakai K sudah 0, kalau itu adalah 91, tadi mau dimasukkan, kemudian nanti X1 mulai 2,01, dan juga dilanjutkan iterasi ke-1, X2 sama dengan 3,49, X3 sama dengan 5,489, iterasi ketiga X4 sama dengan 8, sekian, dan iterasi keempat ditemukan X5 sama dengan 16, sekian. Nah, di sini uh, selanjutnya juga pada perhitungan ini kita ini juga ditemukan tabelnya seperti ini. Ini untuk tabel iterasinya yang sudah ditemukan tadi. Dan ini lanjut ke soal ke E. Mana ini kita diminta untuk kebetulan di MATLAB 500 iterasi dengan plot grafik konvergensi. Jadi kita bahas dulu untuk yang ke-6. Nah, ini untuk kode yang ke-6. Nah, mana untuk kodenya ini eh, sama tadi kita harus menentukan dahulu bagian di titik minimum maksimumnya pakai rumus ABC. Nanti ini kan X1 nilai ABC ya, dengan posisinya itu di sini plus. Dan juga nanti kita mencari, kita mendeklarasikan dahulu bahwa si X2 ini adalah titik maksimal. Dan nanti ditemukan juga bahwa uh, optimal dari bukti X tadi itu segini pakai nilai dari X2. Nanti ada bagian distance-nya di mana bagian A ini dan K ini merupakan ini untuk deklarasikan kota kosongan lah atau kota kosongan 0 semua nanti nilainya terus. Dan nanti ini juga lupa kalau ntar iterasinya maksimal 100 sesuai dengan perintah soal. Nah, nanti ini untuk hitungan gradient descent-nya. Jadi pada bagian ini untuk mencari hitungan pertama, kan itu di sini ada update rule ya sesuai dengan ini ya, tadi pada soal ini ya. Dan juga ini ada untuk ini kan untuk pergeserannya dan ini untuk menghitung dari naiknya berapa. Jadi grafiknya. Nanti telah ditemukan juga dari hasilnya dan di dan nanti dibuat grafiknya visualisasinya scope plotnya seperti ini dan juga plotnya kita ada diminta untuk dari untuk bagian desktopnya dan hasilnya ini untuk yang bagian grafik. Ini deh. Nah, ini dari kode ini kita dapatkan hasil visualisasinya seperti ini. Oke, dan ini untuk di bagian ini nanti ada alphabet ya, ini mana ini juga ada pertanyaan bandingkan mana lebih dekat optimum global dan Jepang, mana yang lebih mendekati. Nah, ini setelah dibandingkan dengan perhitungan yang C tadi yang ini titik ya itu yang mendekati optimum global
itu di perhitungan C. Ini karena di perhitungan C kan pakai yang rumus uh, ya apa rumus ABC. Sedangkan kalau si gradient descent ini perhitungannya pakai iterasi, jadi diulang-ulang terus sampai mendekati. Nah, artinya nilai yang mendekati optimum global itu lebih dekat si nilai yang perhitungan di C tadi, karena itu emang langsung hitungan perhitungan di C, sedangkan di gradient descent ini berubah hitungnya pakai yang eh, iterasi, jadi mendekati aja gitu, enggak nilai pure kayak si perhitungan C tadi yang pakai rumus ABC. Nah, bisa juga ada analisis sensitivitas di mana analisis ini itu pakai learning rate. Jadi learning rate di sini yang diminta adalah ada learning rate pertama itu 10 dikali ini berarti nanti jadi 0, ini satu ya, dimana nanti kita pakai learning rate 0,05 dan juga learning rate kedua itu dikali 0,1 dikali alpha learning rate yang awal gitu. Nah, awal kan 0,05. Nah, ini jadi 0,0005. Tuh. Dan ini sama mendeklarasikan dari nilai X1, X2, dan juga ini untuk deklarasi titik awal. Jadi sebelum menggambar ini deklarasi titik awalnya semua sama. Dan ini untuk routing gradient descent-nya, ini untuk bagian alpha 1 yang tadi 0,05, dan ini untuk 0,0005 gitu. Dan selanjutnya juga ini untuk figur, di mana figur ini untuk menampilkan dari visualisasi ini ada 3 plot karena kita pakai yang uh, bagian ini mana ya? Nah, jadi yang ini untuk alpha-nya yang 0,0 yang normal, ini untuk yang merah ini, jadi ini hasil ya, di mana uh, merah ini ada alpha 1 yang 0,05, yang biru adalah alpha yang awal yang perhitungan personalisasi, sama yang hijau ini adalah alpha yang kedua. Oke. Nah, di sini dapat dilihat bahwa nilai dari si eh, merah ini alpha 1 dia nggak nemuin solusi karena ini langkahnya tuh terlalu besar. Di learning rate ini terlalu besar. Jadinya belum ketemu dari titik stable ya, titik stabilnya. Nggak kayak yang biru. Yang biru kan udah ketemu nih titik stabilnya di sini. Dan begitupun dengan hijau, tapi yang hijau ini sedikit berbeda dengan di biru. Kenapa? Karena learning rate-nya terlalu kecil. Jadi yang biru ini kan normal, ya. Ini yang green ini terlalu kecil karena jadinya learning rate-nya terlalu kecil dan ini ada gap gitu loh untuk menuju ke stable yang ini. Nah, oke, baik. Untuk yang F sudah selesai dan oh ya, untuk fenomenanya, gimana untuk fenomena ini yang learning rate ini 0,05 itu bisa disebut divergensi karena si nilai learning rate-nya terlalu besar, jadi nggak ketemu solusinya. Dan ini untuk yang eh, hijau tadi itu disebutnya sebagai slow convergence gitu. Dan ini untuk 0,05 stable, dan ini kenapa disebut slow karena dia naiknya perlahan karena learning rate-nya terlalu kecil. Dan selanjutnya ini untuk soal yang G, di mana pada bagian ini kita diminta untuk konversi titik optimal X ke harga produk rupiah. Di mana fungsinya adalah yang bagian ini. Dan ditanya juga jika biaya bahan baku adalah nah, kalau 10.000 berapa marginnya? Margin kan berarti adalah biaya produk, nggak biaya penjualan dikurang produk gitu. Nah, ini biaya produk ya, biaya penjualannya. Jadi memang mencari profit maksimumnya gitu. Oke.
dari hasil perhitungan, ini adalah nilai X yang dipakai tadi, dan kita pakai titik maksimumnya juga, dan ditemukan bahwa nilai dari X-nya sebesar 7.371 gitu. Nah, di sini karena diminta juga, jadi nilai profit maksimumnya dari fungsi I X bintang itu adalah 7.317, tapi kita kan diminta untuk mencari marginnya. Nah, margin kan harus cari dulu biaya bahan bakunya gitu. Nah, biaya bahan bakunya ini adalah 60.000. Dikali K, kan saya adalah 6 dan 10. Dan tapi di sini ditemukan bahwa harga jual kan 18.000 tadi, yang dari titik maksimum. Dan harga biaya bahan bakunya 60.000. Jadi tidak ada kesesuaian di hasil perhitungan karena dengan kan sesuai parameter nggak selamanya semua parameter sama dan normal gitu. Dan selanjutnya juga ini ada diskusi kritis di mana kapan gradien diskon bisa tetap dalam lokal minimum dan apa yang terjadi untuk menghindari konteks masalah ini dan hubungin dengan kasus yang pernah saya temuin gitu. Oke, di sini kenapa terjadi lokal minimum? Jadi eh, lo- lokal minimum ini terjadi pada fungsi fungsi grafik yang memiliki banyak puncak dan labanya. Jadi di mana eh, di nilai gradien desanya ini grafiknya ternyata banyak banget di lembah dan lembah. Ya, pokoknya banyak puncak dan lembahnya. Nah, puncak yang dimaksud itu kayak nih titik tertinggi dan lembah itu adalah ini. Nah, di sini eh, kenapa bisa terjadi lokal minimum? Jadi lokal minimum secara definisi itu adalah kondisi di mana suatu gradient descent itu nge-stuck atau kayak menganggap suatu lokal minimum merupakan titik terendahnya dalam suatu fungsi itu. Nah, ini tuh terjadi karena apa? Karena eh, pada suatu grafik kan tadi sudah disebut banyak puncak dan lembahnya. Nah, pada saat grafik capai titik yang lumayan rendah dan langsung naik seperti ini ya, langsung naik ke puncak. Jadi algoritma menganggapnya bahwa si lembah tersebut merupakan titik terendah, meskipun ada lagi yang lebih rendah di bawah. Nah, hal ini karena terjadinya lonjakan tinggi. Jadi algoritma yang menganggap bahwa ini adalah titik terendah. Padahal global minimum ya masih ada lagi di fungsi berikutnya dan situ disebut lokal minimum. Tuh. Dan strategi apa untuk menghindari konteks masalah ini? Nah, strateginya tuh bisa dengan mengubah si learning rate juga dan juga bisa mengubah titik awal startnya lebih banyak lagi. Jadi kan learning rate-nya kan bisa lagi di adjust dan juga titik awalnya tuh nggak cuma dari sini, mungkin bisa dari sini, dari sebelumnya. Jadi semua dari bagian grafik tuh dapat gitu loh. Jadi nggak cuma dari sini, takutnya ngeditek yang ini aja gitu. Dan untuk hubungan dengan kasus real yang pernah saya temuin, mungkin sebenarnya cukup udah lama sebenarnya. Dimana ada fenomena kan pas itu biasanya di tanggal-tanggal kembar atau apa e-commerce kan banyak diskon-diskonnya gitu. Dan harganya kan juga biasanya nggak stabil kalau lagi perang-perang gitu. Kayak saingan harga. Di mana eh, ini bisa terjadi contohnya kasusnya karena pada perusahaan itu biasanya banyak nilai diskon yang mereka berikan udah cukup, padahal itu masih ada lagi kayak diskon-diskon dari e-commerce lain yang apa lebih murah gitu loh. Dan akhirnya bisa menyebabkan perusahaan itu kehilangan customer-nya seperti itu. Dan ini tadi sudah dijelaskan juga untuk kode-kodenya ada kesulitan. Mungkin seperti itu saja. Karena udah 44 menit, jadi saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.